Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kasih sayang Allah lah, karena kenikmatan dan sekaligus kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini, pada detik ini kita masih kembali lagi di muka bumi Allah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali lagi beraktivitas di muka bumi Allah ini. Semoga kita semua semakin menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menuju akhirat kelak. Tidak lupa pula sholawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, suri tauladan terbaik sepanjang masa yang sangat mencintai umatnya, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita termasuk hambanya yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul ceramah saya tentang nuzulul Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa nuzulul Quran ini tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang dipadanya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat wahyu pertama diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Ketika itu turunlah wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril bahwasanya aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril sampai 3 kali menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Itu adalah pertama kali wahyu diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istilah nuzulul Quran ini bisa diperingati pada malam 17 Ramadan sebagai malam di mana pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Ada sejumlah teori, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tahapan Al-Quran diturunkan hingga menjadi utuh. Teori pertama, pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran dalam jumlah dan bentuk yang utuh dan komplit diturunkan dari langit. Setelah itu dari langit, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap-tahap, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu selama 20-25 tahun. Kemudian teori kedua mengatakan bahwa makna nuzulul Quran dijelaskan juga bahwa Al-Quran diturunkan dari langit, kemudian pada malam ke-20 malam Lailatul Qadar dalam waktu 20 tahun. Setelah itu dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kebutuhan. Kemudian teori ketiga, Al-Quran diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap
dalam waktu berbeda-beda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan nuzulul Quran dapat kita rasakan adalah peristiwa ini termasuk yang menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk terus berjuang dan berdakwah dalam menyiarkan Islam kepada semua orang. Meskipun saat itu Rasulullah dan para sahabat banyak mendapatkan cemooh, ejekan, hinaan, serta siksaan dan kebencian terhadap Islam, namun karena ada Allah sebagai pendukung, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya bisa melewati semua cobaan-cobaan yang dialami mereka pada saat menyebarkan agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan selanjutnya di dalam nuzulul Quran ini adalah sebuah tantangan dan juga pertolongan dari Allah untuk umat manusia terus berjuang di jalan Allah dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran juga memiliki keistimewaan di mana ia merupakan peristiwa turunnya wahyu Allah yang berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup dan jawaban atas segala pertanyaan manusia mengenai berbagai hal, mulai dari fikih, hukum, hingga hal lain yang sangat penting. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari, dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah SAW pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa dilakukan di malam nuzulul Quran yang pertama adalah istiqomah membaca Al-Quran. Setidaknya cobalah khatam membaca Al-Quran 1 kali selama 1 bulan di bulan Ramadan. Kemudian kita bisa juga melakukan iktikaf atau berdiam diri di masjid pada malam hari. Melakukan iktikaf ini dapat juga menambah amalan malam kita, karena bukan hanya kita iktikaf itu diam terus tidur menghayal, bukan seperti itu, tapi jiwa kita berzikir kepada Allah, kemudian kita bertadabur selama 1 tahun lebih, kita melewati bulan-bulan itu, kemudian kita introspeksi diri terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan dan memperbaiki diri kita, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dapat mengisi malam Lailatul Qadar ini dengan sholat malam dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dilakukan di malam nuzulul Quran ini bisa membuat kita lebih menghayati betapa sakral dan pentingnya peristiwa turunnya Al-Quran yang menjadi pedoman seumur hidup bagi umat manusia. Al-Quran, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah petunjuk, pedoman, jawaban, pegangan sebagai tumpuhan hidup manusia di dunia ini. Jadi ketika manusia bertanya mengenai tentang suatu hal, mengenai tentang tadi seperti hukum waris, kemudian tentang fikih, tentang hal-hal yang di luar kita ketahui, kita bisa mendapat pedomannya, mendapat petunjuknya, mendapat kisah-kisah perjalanan Rasulullah dari dalam Al-Quran itu sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam diturunkan yang nuzulul Quran ini, maka sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang telah banyak belajar dan tahu Islam, maka marilah kita membenahi diri kita, mengetahui berapa keistimewaan nuzulul Quran itu, dan ketika bulan itu datang, kita berlomba-lomba untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai datangnya bulan nuzulul Quran itu kita tidak manfaatkan dengan baik, tapi malah kita hambur-hamburkan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya jelaskan mengenai tentang nuzulul Quran. Semoga dapat memberikan pelajaran bagi kita semua yang dahulunya tidak tahu apa keistimewaan dari nuzulul Quran, bagaimana peristiwanya, apa yang bisa kita lakukan di dalam pada saat nuzulul Quran itu turun. Semoga dengan adanya tausiah saya ini dapat menambah keimanan kita dan ketakwaan kita serta kecintaan kita terhadap Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari tausiah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada semuanya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.